Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kericuhan terjadi dalam demo sengketa tanah lapangan Gembira di depan Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Firma bisnis asal Arab Saudi ditipu pengusaha properti asal Makassar hingga ratusan miliar rupiah. PSM Makassar rekrut 12 pemain baru jelang putaran kedua Liga 1 dan AFC Cup. Demonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tanah Toraja diwarnai kericuhan. Water cannon kepolisian diturunkan untuk meredam massa yang memaksa masuk halaman kantor pengadilan. Massa dari barisan Sangtorayaan berdemonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Mereka menyuarakan kasus sengketa lapangan Gembira antara ahli waris, penggugat dengan pemerintah daerah Toraja Utara. Untuk membantu pemerintah yang tidak letih untuk memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Aksi massa membuat jalan Trans Sulawesi lumpuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Massa yang memaksa masuk kantor pengadilan akhirnya diredam dengan mobil water cannon dari kepolisian. Perkara sengketa lapangan Gembira sudah bergulir sejak tahun 2018. Saat itu penggugat ahli waris, Ali, mengklaim kepemilikan lahan lapangan Gembira. Lapangan itu terdapat sejumlah perkantoran, pemerintah hingga sekolah menengah atas yang telah dibangun sebelum Kabupaten Toraja Utara dimekarkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Namun permohonan peninjauan kembali Pemkab Toraja Utara ditolak Mahkamah Agung. Pemkab Toraja harus membayar ganti rugi material sebesar 150 miliar rupiah serta kerugian imaterial sebesar 500 miliar rupiah. Jika tak membayar, tergugat harus mengeluarkan uang paksa 2 juta rupiah per hari. Sejumlah pihak menilai adanya keterlibatan mafia tanah dalam kasus ini. Pemprov Sulsel pun turun tangan dengan menjadi pihak ketiga. Pemprov mengaku memiliki sertifikat tanah sejumlah bangunan milik pemerintah di lapangan Gembira. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare memusnahkan sarang tawon di areal pemukiman warga. Petugas menghancurkan sarang tawon agar tidak menyengat warga sekitar. Sebuah sarang tawon sebesar bola ditemukan di pohon dekat permukiman warga di Kecamatan Bajukiki, Kota Parepare. Tim Damkar Kota Parepare tiba di lokasi untuk memusnahkan sarang tawon jenis Vespa ini. Petugas memusnahkan sarang tawon dengan cara menyemprotkan rumah tawon dengan deterjen. Kasih Evakuasi dan Penyelamat Damkar Kota Parepare mengatakan beberapa hari sebelumnya tim Damkar sudah memusnahkan sarang tawon di pohon yang sama. Namun beberapa ekor tawon berhasil lolos dan kembali membentuk koloni yang baru. Ya, ini cukup meresahkan ini karena pertama kami pernah mengambil langkah pertama dulu untuk evakuasi, namun rupanya masih ada yang tersisa barangkali untuk sarang baru lagi. Itu kami coba untuk tuntaskan. Ini memang sering banyak kasus Pak ya, sarang tawon di rumah-rumah warga Pak ya? Ya, cukup banyak. Banyak masuk laporan di Damkar sendiri. Ya. Nah, ini tadi pemusnahannya dengan cara apa Pak? Ini kita lakukan penyemprotan dengan deterjen. Deterjen Pak ya. Pemusnahan sarang tawon dilakukan agar tak menyengat warga sekitar. Diduga terbentuknya sarang tawon karena di lokasi ini mudah mendapatkan makanan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Petugas Damkar Kota Parepare mengevakuasi seekor biawak di rumah warga. Bahkan sebelumnya, petugas juga sempat menangkap seekor biawak yang bersembunyi di sebuah bengkel.
Kota Parepare berjibaku mengevakuasi seekor biawak yang bersembunyi di rumah warga di Kelurahan Matiro Tasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Evakuasi terkendala karena satwa yang bernama Latin Varanus salvator ini bersembunyi di tumpukan-tumpukan barang. Diduga hewan melata ini masuk ke rumah warga untuk mencari makan. Kabid Penyelamatan Damkar Kota Parepare mengatakan warga khawatir binatang ini bisa menyerang anak-anak. Salah biawak. Kami langsung menuju ke lokasi dalam lokasi betul menemukan biawak yang panjang 1 meter di kolom rumah warga. Ini memang sudah sering ya. Selama ini sudah berapa kali ada laporan warga ini? Dalam 1 bulan ini sudah ada 11 biawak yang kita tangkap. Mungkin dia lapar masuk rumah penduduk. Itu biasanya muncul dari mana ini? Dari selokan, Selokan. Ini selanjutnya dari pihak damkar sendiri diapakan biawak ini? jadi kami akan memberikan ke instansi terkait. Pihak terkait ya untuk dilepas liarkan kembali. Sebelumnya personel Animal Rescue Damkar Kota Parepare juga sempat mengevakuasi seekor biawak dari sebuah bengkel. Binatang ini juga bersembunyi di bawah onderdil mobil. Seluruh biawak yang dievakuasi akan dilepas liarkan di habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Jelang lanjutan putaran kedua Liga 1 dan menyambut AFC Cup, manajemen PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar jor-joran merekrut 12 pemain baru. Satu di antara 12 pemain baru, skuad Juku Eja, merupakan pemain asing asal Australia. Untuk menambah kekuatan jelang lanjutan BRI Liga 1 putaran kedua dan menyambut AFC Cup, manajemen PSM Makassar bergerak cepat dengan merekrut 12 pemain baru. Pemain yang baru mulai dari posisi penyerang hingga posisi penjaga gawang. Beberapa pemain pernah merumput bersama pasukan Ramang musim lalu. Kini kembali bergabung di putaran kedua Liga 1, seperti Ferdinand Sinaga dan Aditya Putradewa. Sementara wajah baru di putaran kedua ada Utam Rusdiana, Juliano Pratama, dan Ganjar Mukti. Tim Juku Eja akan merekrut seorang pemain asing asal Australia yang masih dirahasiakan namanya. Santer terdengar pemain asing yang akan menduduki di posisi striker adalah Harry Sawyer. Tidak semua pemain hadir dalam pertemuan, ada yang hadir secara langsung atau virtual. Direktur Utama PT PSM Makassar berharap wajah-wajah baru dapat meningkat performa skuad dalam putaran kedua Liga 1 dan AFC Cup. Kepada kalian untuk bisa membawa PSM ke jalur yang kita inginkan. Apalagi bukan cuma di Liga 1. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat kesempatan lagi untuk mewakili Indonesia di ajang AFC Cup. Kompetisi Liga 1 musim 2021 putaran kedua akan digelar pada awal Januari ini. PSM Makassar akan menghadapi Madura United pada permulaan paruh kedua kompetisi Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali pada 8 Januari mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.